Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wendy Abriawan sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Rujukan pada materi kali ini saya mengadopsi dari jurnal UIN Sunan Kalijaga karangan Ahmad Zainal Abidin yang berjudul Islam sebagai Agama Fitrah. Dan saya mengutip dari artikel Amiruddin dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Karawang. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Yang pertama ada pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Al-Quran. Menurut Quraish Shihab, Al-Quran tidak hanya menjelaskan hukum syariat, tetapi menjelaskan kisah umat-umat terdahulu, janji-janji Allah akan kebaikan, peringatan, dan azab. Jika manusia berbuat ingkar dan rahasianya dari sistem matikannya. Al-Quran tidak disusun sesuai ayat yang diturunkan, akan tetapi disusun berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Terdapat keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Misalnya kata al-hayyah yang berarti hidup dan al-maut yang berarti mati masing-masing berjumlah 154. Kata an-naf'u yang berarti manfaat dan al-madrah yang berarti mudarat masing-masing berjumlah 50. Dan masih banyak lagi yang belum mungkin kita ketahui secara terperinci lagi. Allah yang maha mengetahui, tidak ada sekutu baginya. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ini sesuai dengan penegasan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta pemisah antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah kitab pedoman sampai akhir zaman, karena jika terus dianalisis akan terlahir sesuatu yang baru dan relevan dengan segala zaman serta penemuan-penemuan tentang berbagai fenomena. Dalam menganalisis Al-Quran, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode klasik, artinya lebih sering menggunakan penafsiran tradisional secara bahasa yang dinamakan tafsir bil al-maqsur, dan tidak menggunakan penafsiran yang rasional atau tafsir bil ra'i. Selain penafsiran secara tradisional masih memberikan solusi, hal ini membuktikan bahwa Muhammad Quraish Shihab masih menekankan metode klasik dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, ada pemikiran dari Muhammad Quraish Shihab di bidang tafsir. Dalam diskursus ulum Al-Quran, tafsir menurut Muhammad Quraish Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah Al-Quran, yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, kedudukan tafsir tersebut sangat tinggi dan penting. Setidaknya ada 3 alasan yang membuat dan menentukan tingginya atau signifikasi tafsir. Yang pertama, bidang yang menjadi kajian adalah kalam ilahi, yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. Yang kedua, ada tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dalam usahanya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Yang ketiga, kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini berdasarkan ilmu syariat dan pengetahuan mengenai seluk-beluk agama yang sangat bergantung pada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Muhammad Quraish Shihab mengemukakan 4 prinsip pokok. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim
adalah salah satu dari kitab suci yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberi jawaban terhadap persoalan atau perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, Al-Quran baik secara implisit maupun eksplisit, yaitu mengakui kenyataan perubahan sosial. Perubahan yang mutlak harus terjadi cepat atau lambat, disadari atau tidak. Al-Quran menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, di samping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunatullah sehingga berlaku umum. Yang ketiga, Al-Quran Al-Karim dalam sekian banyak ayatnya mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya, dan juga mengecam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa alasan yang logis. Di samping menganjurkan agar pemeluknya berpikir, mengamati sambil mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi terdahulu. Yang keempat, perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bukan hanya disebabkan perbedaan tingkat kecerdasan ataupun latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang, serta kondisi masyarakat. Sejalan dengan 4 pemikiran tersebut, ada 3 masalah penting yang disebabkan dampak perubahan sosial yang harus menjadi perhatian, antara lain yaitu bahasa, ilmu, pengetahuan, dan metode. Yang pertama, bahasa. Bahasa Arab merupakan faktor penting untuk memahami kandungan Al-Quran, namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri. Bila kita mendengar suatu kata, yang tergambar dalam benak kita adalah gambaran material menyangkut kata tersebut, tetapi bentuk material tersebut dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat. Misalnya, terdapat makna kata Al-Razak pada masa turunnya Al-Quran berkisaran pada semut atau kepala semut, debu-debu yang berterbangan, dan lain-lain. Kini kata itu memiliki arti tambahan, yaitu atom, yang beranjak dari masa ke masa, kata-kata atau istilah tersebut akan terus berkembang. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari keanekaragaman corak dan metode. Hasil penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga tidak dapat dihindari dari kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipahami bahwa penafsiran para ulama terdahulu tidak mengikat penafsiran masa kini atau masa yang akan datang. Yang ketiga, metode. Setiap mufasir mempunyai metode masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran selama ini. Sebagaimana disebutkan oleh Farmawi, metode tafsir yang berkembang ada 4 macam, yaitu tahlili, ismali, mukhorin, dan maudu'i. Masing-masing metode tersebut terdapat kekurangan dan keistimewaan masing-masing. Yang ketiga, pemikiran Muhammad Quraisy Shihab dalam bidang takwil Al-Quran. Takwil bisa diartikan pengertian tersirat yang diistimbatkan atau diproses dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perenungan dan perkiraan, serta merupakan sarana pembuka takbir. Meskipun Quraisy Shihab tidak secara jelas membedakan antara tafsir dan takwil, jika merujuk pada pengertian takwil di atas, maka kita dapati bahwa beliau pun menggunakan takwil dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang maknanya berbunyi. Bisa dilihat contohnya dalam buku Wawasan Al-Quran dalam bab kematian yang menceritakan penciptaan manusia berasal dari tanah.
termuat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5-7. Diceritakan proses penciptaan manusia yang artinya dalam memahami ayat-ayat penciptaan ini, Muhammad Quraisy berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ciptaan dari tanah adalah karena manusia semua berasal dari tanah, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang yang memakan apa yang terbentang di bumi Allah. Makanan tersebut diolah oleh tubuh sehingga menghasilkan sperma. Pertemuan sperma dan ovum menghasilkan alaqah, sesuatu yang bergantung di dinding rahim, kemudian melalui tahap-tahap seperti yang telah dikemukakan sehingga akhirnya manusia mati terkubur di bawah tanah atau yang menjadi tanah lagi. Nah, yang ini sesuai dengan istilah manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Yang keempat, pemikiran Muhammad Quraisy dalam bidang pendidikan. Gagasan pemikiran Muhammad Quraisy dalam pendidikan antara lain, yang pertama, ada tujuan pendidikan merujuk pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan yang nyata. Muhammad Quraisy berkesimpulan bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah yang berguna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata yang lebih singkat sering digunakan oleh Al-Quran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Muhammad Quraisy menjelaskan bahwa manusia yang dibina melalui pendidikan adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material atau jasmani dan imaterial, yang itu termuat akal dan jiwa. Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu, pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur tersebut, terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu yang termuat dalam ilmu dan iman. Muhammad Quraisy juga mencoba menghubungkan tujuan pendidikan dalam Al-Quran dengan tujuan pendidikan nasional. Menurutnya, tujuan pendidikan Islam itu bersifat universal, berlaku untuk seluruh bangsa dan umat di dunia ini. Hal ini sejalan dengan misi Al-Quran yang ditunjukkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Manusia itulah yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, selanjutnya ada metode pendidikan. Materi pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran hampir selalu mengarah kepada jiwa, akal, dan raga manusia. Muhammad Quraisy mengatakan bahwa menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran dengan menggarisbawahi akibat kelemahan atau melukiskan saat kesadaran manusia dan kemenangannya mengatasi kelemahan tadi. Muhammad Quraisy juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Al-Quran juga menggunakan metode pembiasan dan menanamkan ajaran kepada umat manusia. Ia berpendapat bahwa pendidikan kita khususnya dalam bidang metodologi seringkali menitik beratkan hafalan ataupun contoh-contoh yang dipaparkan menyentuh hati. Ditambah lagi nasihat yang diberikan tidak ditunjang oleh contoh dari pemberinya. Selanjutnya ada sifat pendidikan. Menurut Quraisy, sifat pendidikan Al-Quran adalah robnya dengan ciri-ciri antara lain: 1. Mengajarkan kitab Allah
Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tertulis yang berupa Al-Quran maupun yang tidak tertulis, yaitu alam raya. Yang kedua, mempelajarinya secara terus-menerus sejalan dengan konsepsi Al-Quran tentang keharusan manusia untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat melalui jalur formal maupun informal. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Muhammad Quraisyab aktif dalam kegiatan dan pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan. Pemikiran dan gagasan Muhammad Quraisyab menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memiliki implikasi terhadap munculnya konsep pendidikan yang cukup menarik. Selain itu, perlu dilakukan studi secara lebih mendalam tentang pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Dengan demikian, umat Islam akan lebih memahami dan terinternalisasi esensi rasa agama itu sendiri. Dari seluruh karya tulis Muhammad Quraisyab yang dianalisis, dapat kita simpulkan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman Muhammad Quraisyab adalah bersifat rasional dan moderat. Ia tidak memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, namun memberikan penjelasan atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru, dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang lebih baik lagi. Mungkin itu pemaparan dari saya tentang pemikiran Muhammad Quraisyab.